Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqal adzim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah, maunahnya kepada kita semuanya. Maka dengan itu pada hari yang mulia ini kita masih bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Tentunya dengan harapan dan doa mudah-mudahan semua amal kita khususnya di hari Jumat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin yang berbahagia, khutbah ini mengajak kita semuanya untuk selalu menambah dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang patuh, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebelumnya mohon maaf, saya itu adalah mantan petugas pembimbing pasien di Rumah Sakit Khadijah Sepanjang. Kalau memang ditakdirkan orang yang sakit itu meninggal dunia, saya bimbing sampai menemukan ajal sebagai husnul khotimah. Dan selanjutnya saya pun juga bertugas untuk merawat jenazahnya sampai dipulangkan ke rumahnya. Itu tugas saya dulu. Maka khutbah hari ini yang saya sampaikan adalah yang enteng-enteng saja, sesuai dengan kemampuan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadirin yang berbahagia, usia manusia, usia kita semua ini setiap hari akan termakan oleh waktu. Waktu itu ditutup, tidak ada yang tahu kecuali Allah yang Maha Tahu, karena Allah Sang Khalik, Sang Pencipta. Yang perlu kita tahu dan kita lakukan adalah gunakan umur kita, usia kita ini dengan sebaik-baiknya, karena yang paling indah nikmat Allah yaitu usia atau umur yang kita alami ini. Hadirin yang bahagia, walaupun kita tidak tahu kapan usia, kapan waktu hidup itu diakhiri, tapi alhamdulillah Allah selalu memberikan tanda atau sinyal untuk manusia, untuk kita semuanya sebagai tanda bahwa usia itu akan berakhir. Hadirin yang bahagia, tanda-tanda umur berakhir itu sebagai berikutnya. Yang nampak saja yang saya sampaikan, bukan yang tidak nampak. Yang pertama adalah semakin usia, tangan kita ini sudah tidak ada kekuatan untuk menggenggam. Artinya kita ini diajarkan Allah untuk melepaskan cinta dunia. Yang kedua,
mata kita semakin kabur. Itu semakin tambah usia, mata kita semakin kabur. Itu pertanda Allah mengingatkan, mengajarkan, mendidik kita untuk semakin fokus dan melihat akhirat. Tidak hanya melihat dunia, karena apa? Sudah tua. Akhiratlah itu tujuan yang harus kita ingat. Yang ketiga yaitu semakin usia tambah, semakin sensitif perasaan kita. Itu menunjukkan, Allah menunjukkan bahwa pautan dengan sesama manusia itu tidak selamanya menyenangkan, selalu menyusahkan. Tetapi pautan dengan Allah itu adalah sangat menyenangkan dan menguntungkan kita semuanya. Yang keempat, semakin usia, gigi kita semakin banyak yang berguguran. Itu pertanda bahwa kita ini sebentar lagi juga akan berguguran, masuk ke dalam tanah dan tidak akan kembali ke dunia. Yang kelima, rambut kita ini semakin usia, semakin tambah usia, semakin memutih. Itu kita hendaknya mengingat kain kafan yang akan kita pergunakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, diangkatnya, ditariknya kekuatan tulang kita, ditariknya kekuatan kesehatan lutut kita, persendian kita. Itu pertanda umur juga akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, semakin tambah usia ya, hati kita semakin sensitif, semakin sepi rasanya dan ingin menyendiri. Memang banyak orang-orang yang sudah tua itu kadang-kadang tidak mau kumpul sama istrinya, istri juga sama suaminya, ingin berpisah, ingin hidup tidur sendiri-sendiri. Katanya tidur berdua tidak nyaman. Itu memang betul, ya betul itu. Kenapa? Inginnya itu tempatnya lapang, ya luas, bebas bergerak. Itu pertanda bahwa kita ini hendaknya belajar memisahkan, melepaskan cinta terhadap manusia dan dunia ini. Mungkin bapak-bapak ada yang merasakan seperti itu ya. Hadirin yang berbahagia, sekarang kita lihat umur kita masing-masing yang sudah ada tanda-tanda yang seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian apa yang harus kita kerjakan? Perbanyaklah amal soleh, sering-seringlah bertobat kepada Allah dan istighfar, mohon pengampunannya. Kenapa? Sesaat lagi kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf hadirin yang bahagia, juga yang muda-muda jangan terlalu pede, terlalu bangga bahwa yakin umur saya itu masih panjang karena saya masih muda. Maaf, jangan seperti itu. Semua itu harus mempersiapkan menghadapi kematian. Memang tidak tentu, tidak pasti orang yang tua itu segera mati. Walaupun sudah ada tanda, itu kan hanya tanda. Yang sering kita lihat juga sebagai bukti bahwa anak muda, umur muda pun juga sering matinya masih muda, mendadak mati. Apalagi seperti saat ini, banyak anak muda mati karena minuman keras, macam-macam lah, ada yang ngebut ya. Itu kan masuk penyebab. Maka yang muda pun harus hati-hati, harus siap-siap, harus mengumpulkan banyak amal sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita dikasih umur panjang oleh Allah tapi dibiarkan sehingga tidak manfaat, kita tidak bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita ini memohon kepada Allah, kalau memang usia panjang, hendaknya kita ini bisa berbuat yang terbaik,
Ya, jangan sampai kita diberi umur panjang, perbuatan kita jelek semakin jelek. Rasulullah SAW di saat ditanya, man khairun nas, ya Rasulullah, siapakah yang disebut orang yang baik itu ya Allah? Nabi menjawab, qala khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu adalah diberi nikmat Allah panjang umur atau umur panjang, juga amalnya baik atau baik amalnya. Alhamdulillah saya kalau melihat syekh-syekh ya Habib atau nenek moyang kita itu yang panjang, mereka tekun beribadah, tekun ke masjid, tekun berzikir. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua seperti itu. Jangan sampai kita ini diberi umur panjang kemudian amalnya tidak baik alias jelek. Maka selanjutnya hadis itu sahabat bertanya, man sarun nas, siapa yang disebut orang yang jelek itu ya Rasulullah? Qala man tola umruhu wasa'a amalu. Diberi umur panjang oleh Allah tetapi amalnya jelek sekali. Bahkan semakin jelek sampai di bawah mati. Panjenengan sudah banyak melihat, membaca di medsos mungkin. Ada umur sekian puluh, sekian berapa ya. Tapi satu pun amal soleh tidak pernah diamalkan, dilakukan. Ini naudzubillahi min dzalik. Maka hadiah bagian, mudah-mudahan kita ini yang masih diberi kesempatan, gunakan dengan sebaik-baiknya umur kita ini. Yang muda-muda juga harus bertekad menggunakan sebaik, jangan menunggu tua. Ya kalau takdirnya itu umurnya tua, umurnya panjang, kalau tidak, maka sejak dini mungkin ya, sejak umur muda harus terbiasa, terlatih untuk beramal soleh. Sehingga kita nanti kalau memang dicabut sewaktu-waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur kita ini mendapatkan husnul khotimah. Hadirin bahagia, itulah khutbah singkat yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Sesuai dengan kemampuan saya, inilah yang dapat sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila siratil mustaqim bil qur'anil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum ya iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul adzim. Hadirin yang bahagia, sebagai bekal untuk menjemput panggilan Allah, hendaknya kita ini selalu bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan kita. Kalau bisa memang hendaknya sedikit dipaksakan agar takwa kita itu betul-betul kuat, amal kita betul-betul bisa kita kumpulkan sebagai bekal untuk menuju akhir nanti. Di surat At-Taghabun insyaallah ayat 16 Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Nah, takutlah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau yang mampu, yang terbiasa sholat tahajud, lakukan dengan istiqomah terus menerus. Jangan hanya di saat butuh.
Yang terbiasa puasa, lakukan terus, jangan sampai putus. Ya. Mungkin apapun halangannya, itu tetap kita lakukan. Yang terbiasa baca Quran, bacalah Quran kapan saja. Karena apa? Quran itu safi'an lahu yaumil qiyamah, besok menjadi penolongnya pada hari kiamat, sejak di kuburan. Yang terbiasa bersedekah, sedekahlah dengan istiqomah. Jangan malu kalau kita bisa sedekah 2.000, tapi saya yakin nggak mungkin. Ya, Anda kata mungkin, jangan malu, karena 2.000 dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 700 kali. Nanti baca Al-Baqarah 261 insya Allah. Berapa juta nanti? Kau mampu 10.000, istiqomah 10.000. Insya Allah nanti kalau dikalikan 700 berapa juta. Dan menurut ayat itu dilipat gandakan oleh Allah di ayat terakhirnya. Ya. Maka itu harus dilakukan sebaik-baiknya kita. Apalagi yang sudah ada tanda-tanda bahwa Israel menyebutnya. Yang muda pun juga sama, terbiasa. Kalau nggak terbiasa, nggak mungkin nanti di usia tua rajin sedekah, rajin sholat, rajin jamaah, rajin ibadah-ibadah yang lain. Nggak mungkin. Kalau terbiasa, insya Allah ringan, betul ringan. Dan lagi kalau tidak dikerjakan, getun, menyesal. Oh, aku kok gak tangi. Oh, aku gak sedekah. Ya, saya punya Pak Lik. Itu ada waktu sedekah 100.000, tangganya 400.000. Dia itu iri, malu. Malu dengan siapa? Malu dengan Allah. Aku malu dengan Allah, kenapa? Diberi rezeki, sedekahku sedikit, sehingga ditambah lagi. Itu motivasi ya, bukan riak, motivasi saja. Hari bahagia, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, semua itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi amal soleh kita sebagai bekal untuk menuju alam akhirat. Dan insya Allah dengan ridho Allah kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ya Allah zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa dakhilal jannata ma'al baror. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah afil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi wa la dzikrullahi akbar.